Perkenalkan, nama saya Yusuf Hendragoha, NIM 19410286. Di sini saya mewakili kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pasar uang dan valuta asing. Kita langsung pada pengertiannya. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah satu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Kita masuk pada fungsi pasar uang. Ada beberapa pasar uang fungsinya. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan syarat dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang berikut, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dan jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditentukan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang berikut, tidak terkait pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Kita masuk pada perilaku pasar uang. Ada 8 perilaku. Yang pertama, bank. Yang kedua, yayasan. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, perusahaan asuransi. Kelima, perusahaan besar. Yang keenam, lembaga pemerintah. Yang ketujuh, lembaga keuangan lain. Yang kedelapan, individu masyarakat. Kita maksud pada yang berikut jenis-jenis pasar uang. Pasar modal yang terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, pasar saham. Yang kedua, pasar obligasi. Yang ketiga, pasar keuangan. Keempat, pasar derivatif. Yang kelima, pasar berjangka. Yang keenam, pasar asuransi. Yang ketujuh, pasar valuta asing. Yang kedelapan, pasar komoditi. Kita masuk pada manfaat pasar uang. Tanpa adanya pasar keuangan, maka peminjam uang atau kredit akan mengalami kesulitan dalam menentukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termaksud surat-surat berharga yang diberikan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah.
Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, sertifikat deposito. Kita masuk pada valuta asing atau falas. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange. Forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Fungsi valuta asing ada 3. Yang pertama, transfer daya beli. Yang kedua, penyediaan kredit. Yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing. Termasuk pada tujuan valuta asing ada beberapa tujuannya. Yang pertama, komersial. Yang kedua, funding. Ketiga, hedging. Yang keempat, investasi. Yang berikut pelaku pasar valuta asing. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar falas dapat digolongkan menjadi beberapa golong. Yang pertama, perusahaan. Yang kedua, individu. Ketiga, bank umum dan perbankan. Yang keempat, pialang pasar falas atau broker. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, bank sentral. Yang ketujuh, spekulan dan arbitrase. Yang kedelapan, institusi. Kita masuk pada berikut jenis valuta asing yang ada beberapa jenis. Yang pertama, pasar SPOT atau pasar tunai. Yang kedua, pasar forward. Yang pertama pasar SPOT atau pasar tunai. Yang kedua, pasar forward. Yang ketiga, pasar currency future. Yang keempat, pasar currency options. Yang kelima, pasar barter. Kita masuk pada kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan pasar uang: sarana untuk mencari pinjaman dan jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuidasi. Sarana untuk menetapkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kita masuk pada kelemahan pasar uang. Risiko pasar uang: risiko refinancement, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, risiko politik. Yang kita masuk pada berikut kelebihan dan kelemahan valuta asing. Yang pertama, kelebihan valuta asing: transaksi 24 jam, likuiditas, rendahnya biaya transaksi, keuntungan dari kenaikan